Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah hendak puasa tapi rasanya kok masih puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, kang kersa rawuh, kersa hadir di tengah-tengah kita sekalian. Mudah-mudahan beliau, kita doakan beliau-beliau, para ulama, para kiai ini selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ali Sofyan MM, beliau Kabag Kesra Kota Semarang. Meskipun saya baru bertemu Pak Yai, tapi sudah terasa sering bertemu. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah, amin amin ya rabbal alamin. Beliau mewakili Ibu Wali Kota Semarang. Yang sama-sama kota hormati Mbak Tika. Monggo Mbak Tika maju ke depan saja. Di sini aja Mbak Tika. Ini biar warga Tembalang yang hadir ini minimal mengenal. Dulu biasanya lihatnya di gambar nggih. Waktu mau pencoblosan DPRD niku. Ya. Inilah Mbak Tika, salah satu anggota DPRD yang dapilnya Tembalang. Monggo mengenalkan diri langsung mawon biar valid ya. Monggo Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya Pak Iman. Ya, yang saya hormati pengasuh pondok pesantren, para ustadz dan ustazah, serta seluruh santri yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat hangat ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya bahwa semangat kebersamaan, kebaikan adalah nilai-nilai yang bisa menyatukan kita semua sebagai sesama anak bangsa. Kehadiran saya di sini adalah bentuk komitmen bahwa kita semua bisa saling mendukung dalam segala hal-hal yang membangun. Saya menyampaikan rasa hormat yang tinggi kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren ini atas dedikasi dalam bentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Semoga kegiatan ini terus menjadi sumber kedamaian dan pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Matur nuwun, terima kasih. Ini Mbak Tika di sini apa ke sana? Matur nuwun. Ini Mbak Tika ini sekali lagi DPRD Kota Semarang, anggota dewan ini. Ya. Umurnya, usianya masih muda, lahir tahun 88. Sudah jadi anggota dewan. Rumahnya di mana itu? Rumahnya di daerah Sambiroto. Monggo Bapak Ibu menawi ajeng mampir.
Sherlock. Bahaya ini. Ini setelah ini ada yang japri saya, bahaya Mbak. Cih matur nuwun Mbak Tika, mudah-mudahan dilancarkan dalam tugas-tugasnya nggih. Ya, sudah menyapa warga Tembalang karena beliau termasuk salah satu wakil ya dari Kecamatan Tembalang di DPRD Kota Semarang. Mumpun cekap mau itu nggih. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, para jamaah Majelis Dzikir dan Sholawat Al-Fadilah, wonten ketua RT 1, ketua RT 2, nggih, RT 4, 5, ibu-ibu RT 1, RT 2 komplit, RT mana lagi? Jamaah Yasinta 4 dan 5, RT 4 dan 5 ini ada Pak RT, Bu, ada Bu RT, ada Pak RT-nya ada, Bu RT-nya ada, kemudian jamaah dari perumahan Dinar, okay. Juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terkhusus jamaah kita yang tidak pernah absen, berangkat dari Kabupaten Pati setiap bulannya. Ini Ustadz Tasrif dan sahabatnya. Ini tadi berangkat jam berapa? Jam 4. Niku selalu berangkat ke sini, entah hujan, entah anda hujan, ya. Berangkat ngaji. Itu kadang-kadang kita yang lebih dekat itu isin. Ya. Mung sak menit tuh orang mangkat. Ya, sak menit orang mangkat ya. Sementara yang jauh ya, tidak hanya puluhan menit tapi jam-jaman itu kok yo berangkat. Ya, berapa jam, Pak? 2 jam. Oke, dari Kabupaten Pati berangkat. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh, oke. Semua tim sound system, wah ini maha penting ya. Juga tim Rebana Nurul Mustafa, tidak lupa ibu-ibu tim konsumsi, khususnya istri saya. Dan para mahasiswa baik dari formasi KPMDB, IMKS, organisasi mahasiswa PMII, UKM, BEM, HMJ, semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melewati bulan Ramadan dan sudah melewati Idul Fitri. Sangune masih nopo pun telas. Kalau mau Idul Fitri itu kayak mau kiamat ya. Semua dikumpulkan ya. Di meja yang biasanya nggak ada apa-apa, ada apa-apa. Ya. Biasanya orang apa-apa jadi ono, apa-apa ono. Itulah Idul Fitri. Mudah-mudahan masih punya THR, turahan hari raya. Masih nopo habis? Ramadannya selesai, Idul Fitrinya selesai, masih diberikan kesehatan. Niku paling penting. Ada enggak yang setelah Idul Fitri tidak sehat? Ada. Ada yang Idul Fitri udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musola sebelah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enten mboten? Ada. Satu sisi orang berbahagia, satu sisi ada orang yang berduka. Ya. Jangan dikira Idul Fitri itu semuanya senang. Ada orang-orang yang masih dalam kondisi sakit. Tidak percaya, tengok saja ke RSND paling dekat. Ya RSWN. Apa jadi protes sama istri itu? Nggak percaya lagi, silahkan ke Rumah Sakit Karyadi. Ya, di saat orang melaksanakan Idul Fitri masih banyak yang dirawat. Artinya apa Bapak Ibu?
Orang sehat itu adalah nikmat. Makanya disebutkan, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehataka qabla sakomika. Bapak Ibu mumpung sehat ngibadah, ya ngibadah. Bapak Ibu mumpung sehat ngaji, ya ngaji. Bapak Ibu mumpung sehat kerja, ya kerja. Bapak Ibu mumpung sehat sedekah, lah sedekah. Ngoten. Ojo ngenteni sakit. Sudah sakit baru ngaji mboten Bu, ora, meriang aku. Ya. Jangan sampai nunggu sakit. Jangan sampai nunggu tidak sempat, nunggu sibuk. Soalnya orang kerja itu tidak ada selesainya. Ya, ngaji mboten ora, disibuk. Lah kapan? Yo minggu ngarep, insyaallah. Minggu ngarep dijak meneh. Ayo Pak ngaji, masih sibuk. Kapan? Insyaallah. Minggu depan. Minggu depannya nganti bubar. Ya. Tidak bisa berangkat ngaji. Makanya ngaji, makanya pengajian menika sudah termasuk salah satu amal yang dicatat sebagai sabilillah. Di dalam hadis disebutkan, sering saya ingatkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian datang jagong kumpul dalam majelis pengajian menika sudah insya Allah dimuliakan oleh Allah, sudah sabilillah. Jadi nawaitunya sudah ngaji saja sudah insya Allah sudah mulia. Siapa tahu dengan ngaji orang yang punya persoalan minimal masalahnya dihilangkan. Amin ya robbal alamin. Siapa tahu dengan berangkat ngaji mumet sirai mumet ndase mumet. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya datang sampai sini, pulang itu kemudian sudah ayem tentrem. Sebab ayem itu enggak ada di toko Bapak Ibu, tentrem itu tidak ada di warung. Kalau jenengan sakit kok sakitnya fisik, sakitnya fisik kegores misalnya bisa beli obat ke apotik. Kalau jenengan misalnya sakitnya sakit mata, ya, sakit telinga, sakit hidung, masih bisa berobat ke rumah sakit. Tapi kalau yang sakitnya tidak kelihatan, itulah yang obatnya tidak ada di toko. Contohnya nopo? Ya contohnya penyakit-penyakit yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ada orang kalau tetangganya senang dapat nikmat, dia yang sedih. Itu penyakit hati. Ada orang yang saudaranya naik pangkat, dapat rezeki, dia kemudian mencari kesalahan-kesalahannya, memfitnahnya. Itu penyakit hati. Maka paling enak niku ayem, tentrem. Ya. Mending ayem atau mending nggak punya uang? Mending ayem apa mending punya uang? Ayem kalau punya uang. Karena kalau punya uang ayem Bu. Saestu Bu. Wah krungu bapak-bapak. Terus kalau punya uang mesti ayem ngoten. Anapa nggih? Ibu-ibu nggih ngono. Semua masalah selesai dengan uang. Ayem itu, ya, tentrem itu enggak ada rumusnya, enggak ada tokonya. Ada enggak orang punya uang enggak ayem? Ada enggak? Ada. Okay. Ada direktur perusahaan, okay. Belum dapat laporan. Ditelepon manajer-manajernya, ndak ada yang angkat, pusing itu. Ada orang punya truk 15 yang datang baru 10. Sampai jam 1 malam nggak bisa tidur. Ya.
Ada orang punya karyawan, punya uang, tapi besok harus memberi gaji dan THR-nya, tidak bisa tidur. Ya, pusing. Punya uang, pusing, no mboten? Langge, punya uang, pusing. Mending punya uang pusing atau mending ayam gak punya uang, Bu? Angel. Mama dilawan. Ya pengennya ayam tur punya uang, Pak. Enggak. Kabeh ya nyuwune ngoten. Tapi namanya hidup itu kadang beda. Ada yang diberikan kenikmatan melalui apa? Melalui materi. Ternyata tidak tentram keluarganya. Ada orang yang keluarganya ayam tentram tapi tidak diberi kelebihan uang materi. Ada orang yang diberi kelebihan materi dan ayam tentram, ada. Ada yang sudah tidak diberi kelebihan uang, tidak tentram sisan, bubar. Ya Allah, naudzubillah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, acara pada malam hari ini juga wonten akikoh nggih saking Mbak Ida Ismawati guru TPQ nggih. Itu dihadiahkan untuk akikoh Bapak Ashadi bin almarhum Mbah Nasihan Pedurungan. Nyembelih kambing 2 tadi niku nggih. Mudah-mudahan Mbak Ida Ismawati sekeluarga diberikan kesehatan dan juga keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iya kana syirata ghairil maghdubi alaihim. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, agar hidup tentrem ayem niku rumusnya napa? Yang pertama adalah kasratus shadaqah. Memperbanyak sedekah. Sedekah itu daf'ul bala. Ya. Menghindari dari bala bencana yang akan menimpa kita. Orang sedekah, orang infak itu tidak harus nunggu banyak. Orang membantu orang sedekah itu tidak harus nunggu kaya. Karena orang yang bertakwa di antara cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang yang memberikan infak, yang memberikan sedekah, sedekah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Ketika punya uang maupun ketika tidak punya uang. Ketika dalam keadaan longgar rizkinya maupun dalam keadaan sempit rizkinya, sedekah itu istiqomahkanlah. Ya. Sedekah itu apa? Istiqomahkanlah. Saya pernah menceritakan tentang tokoh orang yang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah. Yang bernama Kiai Abdul Latif yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Tidak dinyana, tidak disangka, ternyata putra beliau itu adalah orang yang maha hebat, maha mulia, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Ternyata di balik kemuliaan-kemuliaan putranya itu ada sosok orang tua yang ahli apa? Sedekah. Ya. Ayahanda Kiai Haji Khalil Bangkalan kalau melaut karena kerjanya menjadi nelayan, dapatnya berapapun disedekahkan karena beliau hanya ngambil seperlunya saja. Ketika beliau mendapatkan ikan sejumlah 8, beliau hanya mengambil 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya, yang 6 disedekahkan. Kalau beliau mendapatkan rizki, mendapatkan ikannya 20, tetap saja beliau hanya
mengambil 2, 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya, yang 18 disedekahkan. Sama kali jenengan, nggih Bu? Nggih. Jenengan dapat uang 200.000, disedekahkan pinten, Pak? 2.000. Ya, gajinya 1 juta ke masjid ngisi kotak infak isinya berapa? kok pengalaman ya? Untuk sedekah itu hawane abot, berat. Oh, itu hasil kerjaku sendiri kok disedekahkan. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita sedekah, kita membantu itu, rizki kita akan hilang. Jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita sodakoh, kemudian kita menjadi miskin. Tidak akan. Tetapi butuh keyakinan dan butuh kemantapan. Nek ora ikhlas, ojo. Kalau tidak ikhlas, jangan. Sedekah 3.000 diungkit-ungkit, lewat di Sambi Roto ada orang misalnya lewat Pak Oga, terus disedekahi 3.000 apa berapa biasanya? 500. Ya Allah. Sudah ngasih 500 terus tidak ikhlas. Ngoten niku masih diliatin lewat jajal wongnya jajal lebih ya jajal ya Allah Gusti. Mbak ya sudah mau sedekah 500 sedekah 1.000 ya pun. Ikhlaskanlah sedekah itu. Ikhlaskanlah sedekah itu, insya Allah jadi daf'ul bala. Ngoten. Sedekah itu tidak hanya untuk orang lain Bapak Ibu. Sedekah itu tidak hanya untuk orang luar, termasuk kepada orang tua. Sedekah. Jangan sampai kepada orang lain baik, tetapi kepada orang tuanya tidak baik. Ya. Kepada saudara sedekah. Jangan sampai kepada orang lain baik, tetapi kepada saudara tidak baik. Jangan sampai kepada orang lain baik, kepada tetangga tidak baik. Betul. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita perbaiki niku keluarga. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Pertama menika keluarga. Setelah itu saudaranya, tetangganya dan semua orang. Ya. Itulah pentingnya sedekah, itulah pentingnya sedekah. Siapa tahu dengan sedekah dengan sedekah yang belum dapat jodoh dicepatkan jodohnya. Amin ya robbal. Ya. Ngoten Mas Panji. Masya Allah. Salahnya paling ngarep ya. Siapa tahu dengan sedekah dengan sedekah mendatangkan rizki yang lain dari arah yang berbeda. Siapa tahu dengan sedekah dengan sedekah putra-putrinya gampang diatur, gampang dituturi, gampang dinasehati. Jadi kemuliaan sedekah menika luar biasa. Siapa tahu dengan sedekah yang belum lulus kuliahnya ndang segera diluluskan. Loh, akeh men. Apa banyak yang belum lulus? Pun semester pinten Kang? 14. Insyaallah masak kipakne. 14 menika berarti 7 tahun, Bu. Nek boten lulus 14 berarti DO niku, boten lulus. Ya. Rabi jarene. Ora lulus yang penting rabi. Ya Allah. Mudah-mudahan yang semester 14 segera diberikan kelulusan ya. Setelah dapat ijazah langsung ijabsah ya, langsung dapat jodoh, amin. Ya opo meneh wis mangkat ngaji, amin ya robbal alamin ya Allah. Lare-lare niku berangkat ngaji niku motivasine
bermacam-macam. Ya. Ada tadi yang dari Afghanistan dan dari Pakistan. Ada yang nangis terus itu karena ayahandanya meninggal, tidak bisa pulang. Oke. Tadi titip doa, ya, itu namanya siapa ya tadi? Namanya Barada Khan bin Asefi. Oh, pokoknya orang wong tunggu neng itu. Seneng we angel ya. Akhirnya tadi daripada takut pingsan dibawa pulang oleh temannya. Jadi ingat bapaknya ya sudah wafat kemarin, terus ke sini tadi minta didoakan. Sudah ngerti tahlil, orang Afghanistan sudah ngerti tahlil, masya Allah ya. Nek tiang mriki nggih hafal kabeh tahlil nggih. Ya. Kecuali sing boten. Ya. Tadi juga sudah khatmil Quran, juz pinten, Mbak? Juz 11, bukan juz loh ya. Juz niku alpukat. Sampun juz 11. Tadi sudah dikhatamkan, niki sudah akhir khataman. Niki yang free niki nggih, mana Umi? Ini bebas nggih. Mangke monggo setelah musafahah mangke diambil, ditemani ya Mas Huda sama Mas Aska. Air ini boleh diambil Bapak Ibu, okay? Nanti untuk dibawa ke rumah. Silahkan diminum, okay? Wong ini air doa. Sudah didoakan dengan tahlil, dengan asmaul husna, dengan maulidur Rasul, dengan khotmil Quran. Oh. Nek jenengan ngaji 2 juz ngono ning omah niku kinten-kinten kober napa mboten? Mboten. Nembe sehalaman wis HP-ne moni Shopee. Nggih. Ya. Ya Allah. Baru 2 baris sudah paket. Wis paket COD sisan. Makne ora ono sisan. Ya Allah, tukang tombok bapak-bapak. Sebentar-sebentar paket pinten 75.000. 2 jam berikutnya paket meneh. Ki makna iki pesen opo ya. Ya Allah. Ya, ibu-ibu nek pesen ojo COD ya, Bu. Mana ki ruwet bapak-bapak jadi. Oke, tetapi di sini ternyata khatmil Quran selesai. Bapak Ibu mendengarkan itu termasuk angsal pahala. Ngoten. Bapak Ibu ikut menyimak, insya Allah termasuk dapat pahala. Ngoten. Oleh karena itu mudah-mudahan sedaya jamaah ingkang rawuh hadir di majelis ini semuanya diberikan keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedaya jamaah ingkang rawuh hadir temriki, mudah-mudahan semuanya digampangkan dalam menghadapi persoalannya. Dipanjangkan umurnya, putra-putrinya jadi putra-putri yang soleh dan solehah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Iya kan. Syaratul Fatihah. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, mangke doa dipimpin oleh beliau, dimohonkan memimpin doa Romo Yai Muslih Suhaimi, monggo. Matur sembah nuwun atas rawuhnya Bapak Ibu, insyaallah kerawuhan jenengan wonten majelis niki sudah dicatat sebagai amal soleh. Insyaallah rutinan bulan Ngajeng, rutinan bulan depan tanggal pinten niku? Kliwone tanggal pinten, Bu? Mbak apal kliwon mboten, Mbak? 23 Mei, Jumat Kliwon malam Sabtu Legi. Niki sekaligus undangan untuk rutinan bulan depan. Insyaallah tanggal 23 Mei 2025. Kalendernya dibunderi. Mbak-mbak yang punya pacar dijak ngaji, Mbak. Ya. Pak Irit kerasa ning kafe ngono. Loh. Mas-mas yang punya pacar pamitnya teng pundi ngaji ngoten. Kula jak ngaos, wah insyaallah dapat izin ya.
diajak ngaji, diajak ngaos, insya Allah ya masalah-masalahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat barokah ya, matur nuwun para kiai, para ustadz ya, sudah rawuh mriki. Tadi juga ada penyanyi idola, suaranya suaranya sangat tinggi sekali ya. Itu kalau waktunya lama itu bisa nyanyinya lama ya. Tapi karena waktunya sebentar ya, ya minimal membersamai kita. Matur sembah nuwun, monggo Romo Yai Muslih Suhaimi. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.